Assalamualaikum warahmatullahi 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고민은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi IPS di kelas 8, yaitu yang berjudul Bagaimana Perkembangan Organisasi Pergerakan di Indonesia pada Masa Penjajahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Clariesta Limala Putri, nomor absen 25. Saya Mandana Maulana, nomor absen 15. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mazai Wandra Putri, nomor absen 16 dari kelas 6J4. Nama saya Muhammad Ibrahim Osir Rastasya, nomor absen 19. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zaida Alia Yahya, nomor absen 31. Materi ini terdiri dari 3 poin. Poin pertama yaitu faktor penyebab pergerakan nasional. Poin ini akan dijelaskan oleh Mandana. Kemudian pada poin kedua yaitu organisasi pergerakan nasional. Poin ini akan dijelaskan oleh Mazaya dan juga Zaida. Dan yang terakhir yaitu pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Pada poin ini akan dijelaskan oleh Ozil. Baik, langsung saja kita mulai ke poin pertama. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor internal dan faktor eksternal dari pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama faktor internal. Yang di sini saya akan menyebutkan 3 faktor internal. Yang pertama adalah kejayaan bangsa Indonesia di masa lalu sebelum penjajahan bangsa Barat, seperti kejayaan Kerajaan Majapahit yang dapat menguasai seluruh Nusantara. Yang kedua, penderitaan rakyat karena politik drainase yang dilakukan oleh pemerintah Belanda seperti sistem tanah paksa. Yang ketiga adalah munculnya golongan terpelajar seperti kaum Bumiputra. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama faktor eksternal yang pertama yaitu kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1904 sampai 1905. Hal ini memotivasi bangsa Asia dan bangsa di Afrika untuk melepas belenggu dari kaum-kaum bangsa Eropa yang telah membelenggu mereka. Yang kedua, kebangkitan nasionalis bangsa negara-negara Asia dan Afrika seperti revolusi Tiongkok. Yaitu. Yang ketiga adalah munculnya paham-paham baru. Munculnya paham-paham baru ini adalah seperti liberalis, demokrasi, dan nasionalis. Munculnya hal-hal ini setelah terjadinya revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang 2 organisasi yang berdiri pada masa kebangkitan nasional. Yaitu organisasi yang pertama adalah organisasi Budi Utomo, kemudian organisasi yang kedua adalah organisasi Sarekat Islam atau SI. Mari kita mulai dengan organisasi yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Organisasi Budi Utomo sering dikatakan sebagai masa awal kebangkitan nasional karena organisasi Budi Utomo adalah organisasi pertama yang berdiri di Indonesia pada zaman tersebut. Maka organisasi Budi Utomo juga menjadi pelopor berdirinya organisasi yang lain. Organisasi Budi Utomo sendiri adalah organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo ini berasal dari ide dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang alumni dari Stovia yang memiliki hobi untuk berkeliling-keliling di kota-kota besar Pulau Jawa. Dr. Wahidin Sudirohusodo berkeliling sembari menyebarkan gagasannya tentang penyaluran dana atau pemberian bantuan dana bagi para pribumi yang memiliki prestasi namun kekurangan dana untuk melanjutkan sekolahnya. Ide-ide tersebut kemudian diterima oleh Dr. Sutomo dan teman-temannya dan diwujudkan melalui membentuk organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak mengandung unsur politik. Ada pula tujuan dari dibentuknya organisasi Budi Utomo ini, yaitu untuk memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, kebudayaan, serta meningkatkan cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat.
Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh organisasi Budi Utomo tak lain bergerak di bidang pendidikan. Organisasi ini yang kemudian menjadi pelopor kesadaran bagi masyarakat untuk merintis perkembangan yang harmonis bagi negeri dan bangsa Hindia Belanda. Budi Utomo juga memberikan penekanan pada pendidikan karena bidang ini merupakan alat penting untuk memajukan suatu bangsa. Kemudian terdapat 10 atau lebih tokoh yang memiliki peran penting pada organisasi Budi Utomo. Di antaranya adalah Dr. Sutomo sebagai ketua sebelum dirombak, kedua Muhammad Sulaiman sebagai wakil ketua sebelum dirombak, yang ketiga Gondo Suwarno sebagai sekretaris sementara, yang keempat Gunawan Mangunkusumo sebagai pendiri sekaligus penggerak, kemudian Raden Angka Projosudiro sebagai pendiri sekaligus bendahara, yang keenam Muhammad Saleh pendiri sekaligus komisaris, yang ketujuh Raden Mas Gombrek sebagai pendiri sekaligus komisaris, yang kedelapan Muhammad Suwarno sebagai komisaris, yang kesembilan RT Aryo Tirtokusumo sebagai ketua. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Selanjutnya di organisasi yang kedua yaitu Organisasi Sarekat Islam atau organisasi SI. Organisasi SI ini pada awalnya berasal dari organisasi atau Sarekat Dagang Islam atau yang bisa disingkat sebagai SDI yang dibentuk oleh Samanuddin di Lawean, Solo, Jawa Tengah pada tanggal 16 Oktober 1905. Organisasi SDI atau Sarekat Dagang Islam ini tujuannya untuk mempersatukan pedagang-pedagang batik muslim agar bisa menyaingi pedagang batik besar di Tionghoa. Di sisi lain, kaum bangsawan keraton yang masih kurang bisa menghargai hak-hak masyarakat Indonesia, terutama pada daerah Solo dan Yogyakarta. Oleh karena itu, Sarekat Dagang Islam bermaksud untuk menghilangkan diskriminasi yang ditetapkan oleh kaum bangsawan dan menegakkan Islam yang memandang kesetaraan pada setiap manusia. Pendirian Sarekat Dagang Islam kemudian banyak diliput oleh surat kabar lokal dan membuat para masyarakat Indonesia, terlebih para umat muslim di Indonesia yang tertarik menjadi anggota organisasi Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam semakin berkembang dan semakin besar sehingga dapat membahayakan kedudukan Belanda. Maka dari itu, kolonial-kolonial Belanda membuat tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal dan membuat SDI hampir sempat dilarang dan diskors untuk beroperasi. Akan tetapi, tuduhan tersebut tidak terbukti dan Sarekat Dagang Islam semakin berkembang tidak hanya pada kaum pedagang, melainkan meluas kepada kaum-kaum petani, buruh, dan kaum terpelajar. Kemudian pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam menampakkan diri sebagai partai politik di bawah kepemimpinan Cokrominoto, yang mungkin sekarang bisa kita kenal sebagai Sarekat Islam. Kemudian ada 4 atau lebih tokoh yang berpengaruh besar pada organisasi Sarekat Islam. Di antaranya adalah Samanhudi sebagai pendiri, yang kedua H.O.S. Cokrominoto, yang ketiga Semaun, yang keempat Abdul Muiz. Tujuan didirikannya Sarekat Islam atau SI mulanya untuk memajukan perdagangan pribumi yang pada masa itu dikuasai oleh bangsa asing. Namun secara keseluruhan, SI juga memiliki tujuan sebagai organisasi politik. Di antaranya adalah membina kerjasama, tolong-menolong, menciptakan kerukunan sesama muslim, menciptakan atau mendirikan usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah, menciptakan kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi para masyarakat demi kebesaran negeri. Bentuk perjuangan dari Sarekat Islam atau SI adalah sebagai pelopor gerakan politik, memunculkan berbagai perjuangan baru dalam melawan kolonial Belanda. Perjuangan baru tersebut yaitu secara kooperasi maupun non-kooperasi melalui Volksraad atau Dewan Rakyat, Gerakan Buruh, Gerakan Pan-Islam, PPPKI, dan GAPI.
Baik, pembahasan selanjutnya adalah Indies Partij. Indies Partij atau Partai Hindia adalah organisasi politik pertama yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia berjuang menghadapi kuasa kolonial di Hindia Belanda yang berdiri di Bandung pada 25 Desember 1912. Selanjutnya, latar belakang Indies Partij yang dimulai dari kekecewaan Dr. Douwes Dekker terhadap diskriminasi dan ketimpangan status terhadap masyarakat Indonesia asli, masyarakat campuran Indonesia, Eropa, dan Belanda. Sebab ketika itu akses pendidikan, sosial, dan ekonomi hanya berpihak kepada orang-orang Belanda, sementara sebagian campuran Indonesia Eropa mendapat akses, sedangkan orang Indonesia asli sama sekali tidak mendapatkan akses. Orang Belanda menganggap pribumi adalah hina dan tidak pantas menjadi dokter. Menurut Douwes Dekker, jika masyarakat Indonesia asli ingin memperjuangkan haknya, mereka harus bekerja sama dalam satu wadah. Maka ia ingin membentuk sebuah partai politik yang dapat menjadi wadah tersebut. Di sisi lain, Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara juga kerap mengeluarkan kritik dalam bentuk tulisan di media massa kepada pemerintah Belanda. Mereka kerap melempar kritik soal sikap pemerintah Belanda yang sewenang-wenang dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Dari sinilah ketiga tokoh kemudian mendirikan Indies Partij pada 25 Desember 1912 dengan landasan kebangsaan atau nasionalisme. Sikap tegas Indies Partij tampak dalam keberanian mereka mengkritik kebijakan pemerintah Belanda. Mereka juga menggaungkan semboyan yang berbunyi Indie los van Holland atau Hindia bebas dari Belanda dan Indie for India atau Indonesia untuk orang Indonesia sendiri. Cita-cita atau tujuan Indies Partij tersebut disebarluaskan melalui surat kabar The Express. Berkat aksi revolusionernya itu, Indies Partij berkembang pesat di berbagai daerah di Hindia Belanda. Lalu kita akan membahas peran dari tokoh pendiri. Sebelumnya, Indies Partij didirikan oleh tiga tokoh berjuluk Tiga Serangkai, yakni Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah perannya. Kita mulai dulu dengan Douwes Dekker. Douwes Dekker menjadi salah satu pendiri partai politik pertama di Indonesia yang berjuang demi kesetaraan hak seluruh rakyat. Dalam Indies Partij, Dekker juga mengusung reformasi politik pertanian dan perpajakan sebagai salah satu program partainya. Cipto Mangunkusumo yang kedua, ia dikenal sebagai tokoh yang menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintah Belanda. Yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan hak rakyat Indonesia melalui Indies Partij dengan kritikannya kepada Belanda yang dimuat dalam surat kabar. Meski pada akhirnya ia dan tokoh lain dalam Tiga Serangkai harus diasingkan ke Belanda. Selanjutnya, tujuan didirikannya Indies Partij. Secara umum, Indies Partij berperan penting dalam membangkitkan kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Indies Partij didirikan dengan tujuan untuk membangun patriotisme terhadap tanah air Indonesia yang telah memberikan lapangan hidup kepada mereka. Mereka bekerja sama atas dasar persamaan kebangsaan untuk memajukan tanah air Indonesia dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Ada pula tujuan organisasi Indies Partij yang dikutip dari buku sejarah. Yang pertama ada menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan. Yang kedua ada menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme rakyat guna memajukan tanah air. Dan yang ketiga ada mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Selanjutnya kita akan membahas Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. PI didirikan oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi pada 25 Oktober 1908 di Belanda. Selanjutnya sejarah dari berdirinya Perhimpunan Indonesia. Pada awalnya, kedatangan para pelajar Indonesia di Belanda tidak dilandasi oleh tujuan politik atau perjuangan untuk kemerdekaan. Saat itu mereka tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan studi mereka di Belanda. Hal tersebut disebabkan oleh ketiadaan universitas atau perguruan tinggi di Indonesia pada awal abad ke-20. Di sana mereka mendapatkan pengetahuan yang kemudian menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri mereka. Seiring dengan bertambahnya jumlah pelajar Indonesia, maka dibutuhkan sebuah wadah kebersamaan. Tepatnya pada 1908 terbentuklah organisasi di Belanda bernama Indies Vereniging yang ditindaklanjuti oleh Sultan Casajangan sebagai wadah tolong-menolong.
Para mahasiswa masih belum berani untuk bergerak di bidang politik karena dilarang oleh pemerintahan Belanda untuk para mahasiswa mendirikan organisasi yang bersifat politik. Terlebih, pengawasan terhadap politik yang ada di Belanda maupun Indonesia saat itu juga masih ketat. Sejak tahun 1919, jurang pemisah antara kepentingan penjajah dan nasionalis semakin melebar. Sentimen anti-kolonialisme dan imperialisme meningkat pesat. Salah satu bentuk penolakan terhadap kolonialisme adalah upaya menghilangkan nama-nama yang berbau kolonial, sehingga pada 1925 organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Perubahan nama ini menjadi bukti yang pada awalnya menempuh jalan sosial lalu berubah arah menjadi jalan pergerakan politik. Bukan hanya nama organisasi, perubahan nama juga terjadi pada majalah terbitan Perhimpunan Indonesia yang semula bernama Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka dengan slogannya Indonesia Merdeka Sekarang. Pada tahun yang sama, Muhammad Hatta dan para mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PI pada 1925 pun berusaha memberikan semangat baru pada pergerakan nasional Indonesia. Sikap dukungan kemerdekaan dari Perhimpunan Indonesia ini dikenal sebagai Manifesto Politik 1925. Perhimpunan Indonesia secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangan, yaitu Indonesia bersatu menyingkirkan perbedaan dan dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Yang kedua, diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Yang kelima, penjajah telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Lalu, tulisan mengenai manifesto politik pun segera disebarkan di kalangan pemuda yang berada di Indonesia. Oleh sebab itu, tahun 1926 dilaksanakan Kongres Pemuda di Jakarta yang menyepakati untuk menghilangkan segala pembeda, baik suku, agama, dan ras. Kongres tersebut kemudian menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang berisi 3 ikrar, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, yang kedua berbangsa satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 2 tahun kemudian, dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkannya Sumpah Pemuda yang juga dibarengi dengan terrealisasikannya gagasan Manifesto Politik 1925. Lalu apa saja sih tujuan organisasi Perhimpunan Indonesia ini? Yuk kita simak sama-sama. Mulanya, Vereniging dengan tujuan utama sebagai wadah berkumpul para mahasiswa Indonesia di Belanda. Dari gerakan dan agenda yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Indonesia, dapat diketahui bahwa tujuan PI adalah untuk mempersatukan pemikiran dan gagasan para pelajar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam rangka memperoleh pemerintahan Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap para rakyat Indonesia dan tidak termasuk Belanda. Berdasarkan tujuan tersebut, Iwa Kusuma Sumantri menyampaikan bahwa ada 3 hal pokok yang merangkum tujuan Perhimpunan Indonesia. Di antaranya adalah Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, bangsa Indonesia harus bersatu melawan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan serta kemampuan yang mereka miliki sendiri. Adapun tujuan Perhimpunan Indonesia yang tercantum dalam pasal 2 Statuten atau Anggaran Dasar Organisasi yang berbunyi memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari Indiers atau penduduk-penduduk pribumi Hindia Belanda atau Indonesia di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Belanda. Selanjutnya, siapa aja sih pendiri organisasi ini? Dikutip dari Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah FKIP Unja, menurut Sudio, para pendiri Perhimpunan Indonesia adalah para pelajar Indonesia yang terdiri dari Sutan Casayangan, Sosro Kartono, Husein Jayaningrat, Noto Suroto, Noto Diningrat, Sumitra Kolopaking, Dr. Apitulei. Sutan Casayangan juga seorang mahasiswa di Sekolah Perguruan Tinggi Haarlem, terpilih sebagai Ketua Indische Vereniging pertama dan memimpin organisasi ini dari 15 November 1908 hingga 1914. Pergerakan pada zaman kependudukan Jepang. Awal mula masuknya Jepang ke Indonesia adalah untuk kepentingan politik dan ekonomi. Namun pada 11 Januari 1942, Jepang mulai mendaratkan pasukannya di Kalimantan Timur. Lalu yang pertama adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut sebagai kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Tapi ini adalah bentuk
perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah Soekarno, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansur. Mereka memanfaatkan Putra sebagai ajang kampanye nasional. Gerakan Bawah Tanah. Gerakan Bawah Tanah adalah serangkaian aktivitas perlawanan yang dilakukan secara rahasia atau tersembunyi terhadap pendudukan Jepang. Tujuannya untuk melawan dan mengusir pendudukan Jepang, melindungi masyarakat dari penindasan Jepang, dan persiapan untuk pemerintahan mandiri setelah kepergian Jepang. Gerakan Bawah Tanah ini dipimpin oleh Syahir yang mendapat dukungan dari tokoh Cipto Mangunkusumo dan Amir Syarifuddin. Yang ketiga adalah perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata adalah perlawanan secara terbuka kepada pemerintah Jepang oleh rakyat Indonesia. Di antara lain adalah perlawanan rakyat Aceh tahun 1942 hingga 1945 yang dipimpin oleh Tengku Hamid menentang peraturan-peraturan Jepang. Perlawanan Singapura, Jawa Barat 25 Februari 1944 yang dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa menentang Seikere atau penghormatan kekaisaran Jepang. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat 6 Mei 1944 yang dipimpin oleh Haji Matias menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur terjadi pada 14 Februari 1945 dipimpin oleh Suparjo. Perlawanan ini terjadi karena para masyarakat menderita tentang persoalan rumusan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita kali ini yaitu perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan menggambarkan suatu perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai sebuah kemerdekaan. Organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan lain sebagainya muncul sebagai wadah untuk menggalang perlawanan terhadap penjajah, serta memperjuangkan keadilan sosial dan juga politik. Selain itu, gerakan kebangsaan juga turut berperan dalam menyatukan dan memimpin perjuangan rakyat Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Melalui pergerakan ini, kesadaran nasionalisme dan semangat persatuan bangsa Indonesia semakin terbentuk, sehingga dapat menciptakan suatu fondasi yang kuat bagi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a smarter, baby, smarter, smarter, baby, smarter.